Sejarah perkembangan filologi di Indonesia. Nusantara adalah kawasan yang termasuk Asia Tenggara. Kawasan ini sebagai kawasan Asia pada umumnya sejak kurun waktu yang lama memiliki peradaban yang tinggi dan mewariskan kebudayaan kepada anak keturunannya melalui berbagai media, antara lain media tulisan yang berupa naskah. Kawasan Nusantara terbagi dalam banyak kelompok etnis yang masing-masing memiliki bentuk kebudayaan yang khas. Tanpa meninggalkan sifat kekhasan kebudayaan Nusantara, kekayaan Nusantara akan naskah-naskah lama dibuktikan dengan jumlah koleksinya yang dewasa ini terdapat di berbagai pusat studi kebudayaan timur pada umumnya. Minat untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai dengan kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16. Para pedagang Eropa menemukan naskah-naskah kuno yang mereka anggap sebagai barang dagangan berharga, mirip dengan yang mereka kenal di Eropa. Para pedagang mengumpulkan naskah-naskah ini dari individu atau institusi seperti pesantren dan kuil, lalu menjualnya ke Eropa. Salah satu pedagang terkenal adalah Peter Floris dan Van Elbing, di mana keduanya pernah tinggal di Aceh pada tahun 1604. Naskah-naskah yang dikumpulkan Elbing antara lain dijual kepada Thomas Ervenius Leiden, yang merupakan seorang orientalis ahli kebudayaan Timur Tengah. Pada tahun 1632, naskah-naskah Nusantara tersebut kemudian menjadi milik perpustakaan Universitas Oxford karena Ervenius tidak berminat mengkajinya. Naskah Nusantara lainnya sebagian jatuh ke tangan Edward Peacock, antara lain naskah Sri Rama Tertua dan William Laud, Uskup Besar Canterbury. Peran para penginjil dalam mempelajari naskah-naskah Nusantara, terutama dalam konteks terjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal, dimulai pada tahun 1629 dengan terjemahan pertama oleh Albert Cornelius Ruil. Naskah Alkitab berbahasa Melayu mulai muncul. Para penginjil seperti Dr. Andes Melchior Ledecker, Francois Valentir, dan Howard Lee terlibat dalam mempelajari bahasa Melayu dalam menulis tentang budaya lokal. Pada abad ke-19, Nederlandse Bijbel Genootschap memulai usaha formal untuk mengirim penginjil yang terlatih dalam bahasa lokal, seperti Bruckner di Jawa. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga berkontribusi pada kajian ilmiah bahasa dan budaya Nusantara. Beberapa penginjil yang dikenal seperti A. Herdeland dan H.N. van der Tuk melakukan studi terhadap bahasa daerah seperti Dayak, Batak, dan Bugis. Mereka terkadang menerjemahkan naskah lokal ke dalam bahasa asing, terutama Belanda, serta mengkaji sastra lisan daerah-daerah yang belum mengenal huruf. Kehadiran tenaga penginjil di Indonesia mendorong penelitian naskah dari berbagai daerah Nusantara. Awalnya mereka mempelajari naskah agar memahami bahasa untuk penyiaran dan penerjemahan Alkitab. Tetapi minat mereka mulai berkembang, yakni untuk menyunting, membahas, dan menganalisa agar isi naskah dapat diketahui oleh golongan yang lebih luas. Pada tahap awal terfokus pada penyuntingan dengan hasil berupa teks dalam huruf aslinya seperti huruf Jawa dan huruf Pegon, disertai pendahuluan yang singkat. Perkembangan berikutnya yaitu naskah disunting dalam bentuk transliterasi huruf Latin. Untuk selanjutnya, suntingan naskah yang diterbitkan pada abad ke-20 itu disertai dengan terjemahan bahasa asing. Pada tahun ini juga muncul terbitan ulang naskah yang pernah disunting sebelumnya dengan maksud menyempurnakan. Pada abad ke-20, banyak naskah-naskah keagamaan sehingga kandungannya dapat dikaji oleh ahli teologi dan menghasilkan karya ilmiah. Naskah-naskah ini disebut sebagai kesastraan kitab. Selanjutnya, naskah sejarah telah banyak disunting oleh ahli sejarah. Salah satunya, suntingan yang dikerjakan oleh Teku Iskandar berjudul The Hekajat Aceh 1959. Di samping penerbitan suntingan-suntingan naskah, banyak dilakukan telaah naskah untuk tujuan pembahasan isinya. Salah satunya oleh W.H. Research berjudul The Panji Roman 1922. Berdasarkan berbagai naskah cerita Panji,
dari kesastraan Nusantara. Pada periode mutakhir, mulai dirintis telaah naskah-naskah Nusantara dengan disiplin ilmu sastra. Dengan telah dikenalinya dan tersedianya suntingan sejumlah naskah, maka terbukalah kemungkinan menyusun sejarah kesastraan Nusantara atau kesastraan daerah. Juga telah mendorong minat untuk menyusun kamus bahasa-bahasa Nusantara. Bahkan, sejak abad ke-19, telah terbit beberapa kamus bahasa Jawa. Terbitan kamus bahasa Jawa kuno yang banyak dikenal adalah susunannya Van der Tuuk berjudul Kawi Barines Nederlands Woordenboek 1897-1912. Semua kegiatan ini telah memenuhi tujuan ilmu filologi, yaitu melalui telaah naskah-naskah dapat membuka kebudayaan bangsa dan telah mengangkat nilai-nilai luhur yang disimpan di dalamnya.